Halo Mams, cerita Mama Enjo kali ini kita mau membahas soal make up. Nah, belum pernah kan kita dandan-dandan di episodenya cerita Mama Enjo. Nah, tentunya dandan itu nggak semua orang suka, nggak semua orang bisa. Tapi ada teknik khusus di mana kita bisa dandan dengan lebih nyaman. Mungkin untuk Mams yang sekarang sedang hamil atau juga yang baru saja selesai hamil atau sudah memutuskan untuk nggak hamil lagi, tetap butuh yang namanya dandan atau makeup. Gimana caranya? Nah, aku langsung mau memperkenalkan Asti. Halo Asti. Halo. Aku mau belajar makeup sama Asti nih. Jadi kalau misalnya lihat wajahku asimetris, berarti itu tanganku sendiri. Enggak juga lah. Asti, ini kan biasanya kalau mama-mama mungkin mau makeupnya tuh yang biasa aja, nggak menor, yang bisa dibawa untuk sehari-hari gitu ya. Nah, itu ada warna-warna dan tips-tipsnya nggak? Jadi pengen makeup yang fresh tapi kayak mungkin istilahnya makeup no makeup look gitu ya. Iya, benar-benar. Intinya sih kalau mau tetap kelihatan fresh tapi nggak pengen makeup tebel atau makeup yang terlalu berat, blush on kuncinya. Blush on. Blush on kuncinya. Kemudian kalau misalnya alhamdulillah kalau misalnya alisnya emang sudah dikasih bagus, berarti kan nggak perlu terlalu usaha untuk bikin alis ya. Tapi kalau misalnya memang alisnya kondisinya perlu untuk diwarnain sedikit, alis. Jadi kalau aku biasanya itu kuncinya adalah di blush on, alis dan lipstick. Udah itu aja udah cukup untuk freshnya. Nah, untuk mama yang mungkin juga nggak mau dicukur gitu kan ada juga ya. Ada. Aku nggak mau dicukur ya. Itu bisa disiasati nih. Bisa disiasati, tapi biasanya itu kalau untuk daily makeup sih nggak terlalu direpotin ya, maksudnya nggak terlalu dipikirin juga untuk ngerapin alis. Tapi kalau misalnya emang mau ada kebutuhan pesta atau event-event tertentu dan alisnya pengen dirapin, bisa itu pakai alat bantu. Ada yang bentuknya kayak gel atau bisa juga bentuknya kayak lem. Tapi balik lagi itu butuh latihan untuk bisa melakukannya supaya rapi. Tapi kalau misalnya emang mau belajar cepet bisa kok. Apa sih yang nggak bisa kalau mau belajar kan? Kita latihan karena yang namanya mama-mama meskipun hamil juga acaranya banyak nih. Betul. Nanti mau ada 4 bulan, mau 7 bulan ya kan. Yuk sekarang kita mulai. Ini untuk yang makeup daily ya. Untuk makeup daily dulu basic. aja. Ya, No makeup judulnya. Ya, makeup no makeup look. Makeup no makeup look. Nah, intinya mau kita make up dalam kondisi apapun, kulit wajah itu harus bersih. Ya. Harus bersih dan harus lembabnya cukup. Kan aku kulitnya berminyak, apa perlu aku pakai pelembab? Perlu tetap. Oh, tetap ya? Tetap. Oh, kalau berminyak pun tetap harus ada pelembab khusus mungkin ya? Ada pelembabnya. Harus pakai pelembab apa aja sih cukup sih, nggak apa-apa. Secocok-cocoknya, apalagi kalau misalnya lagi hamil kan rentan ya. Sensitif, jadi kita nggak bisa sebut nih satu brand bisa untuk dipakai semua orang kan nggak bisa. Jadi kita sendiri yang tahu kita tuh cocoknya pakai brand apa gitu. Nah ini kan kebetulan Daisy kan sudah ada makeup tipis-tipisnya ya, jadi kita hapus dulu nih. Yes. Dihapus ya Bu. Ya, blush on-nya hilang. Blush on-nya hilangin dulu. Bintik-bintiknya bisa hilang sekalian nggak? Bu. Bukan klinik Bu. Oke. Tapi ya, kalau misalnya mau lebih seger, kan tadi habis dibersihin kita bisa pakai toner dulu atau essence ya yang sekarang ya. Gimana cara pakainya? Mau pakai tisu, mau pakai kapas boleh. Mau langsung di plok gini juga boleh. Senyamannya aja. Lanjut ke face mist. Kalau mau di skip boleh nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Ini tahapan-tahapan idealnya. Tahapan-tahapan supaya mengkondisikan kulit lebih moist. baik. Lebih moist. Kulit tuh siap untuk dipakaikan produk-produk Aku madep makeup. situ atau sini? Ke situ aja deh, nggak apa-apa. Nanti kalau mau aku gitu puter-puter. Ini aku semprot ya. Merem. Dingin kan? Nah, kalau biasanya ada yang didiemin aja, tapi kalau aku lebih senang dipijit-pijit juga ke kulit biar masuk. Selanjutnya adalah
Serumnya tipe apa? Serum apa aja, asal kandungannya itu memang untuk melembabkan. Atau kalau misalnya memang sudah biasa punya serum yang dipakai, nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa jangan yang unsur peeling. Karena itu kan jatuhnya buat perawatan ya, itu dipakai buat malam aja. Tapi kalau misalnya buat makeup ya serum-serum yang ringan-ringan aja. Sambil pijat-pijat. Dan pastikan kalau misalnya emang lagi hamil, konsul dokter juga kali ya. Serum yang dipunya boleh nggak dipakai, atau emang misalnya dokternya melarang nggak usah pakai serum sama sekali, ya sudah di skip aja, yang penting pelembab. Pelembab boleh nggak di skip? Aduh sebaiknya jangan. Oh ya, kalau serum pilihan ya, kalau boleh pakai sama dokter, khusus ibu hamil misalnya, ada yang sensitif, nggak pakai serum nggak apa-apa. Pelembab is a must. Gitu kan. Dan sekarang kan pelembab juga banyak ya ininya, jenisnya ya. Cari sesuai yang dibutuhkan oleh kulit aja. Sekarang sambil nunggu di kulit meresap pelembabnya, kita siapin nih foundationnya mau yang seperti apa. Kalau untuk yang biasa aja kayak daily basic, foundation cair sebenarnya cukup ya. Perlu nggak dicampur warnanya? Ya tergantung. Kalau misalnya memang kita sudah punya satu foundation dan itu warnanya cocok dengan tone kita, ya nggak perlu campur-campur. Tapi kan terkadang foundation yang ada di pasaran ini warnanya tuh banyak sekali pilihannya kan. Jadi bisa dicampur-campur sesuai dengan yang kita butuhkan untuk mendekati sama tone kulit kita yang sebenarnya. Ini hasil racikan tadi ya. Ini hasil racikan tadi, sepadat ini tuh dia tidak jatuh ya. Terus diambilnya juga di brushnya, di tap, ditipis-tipisin lagi. Ke wajah. Mulainya dari mana? Kalau saya lebih seneng mulainya dari kening. Boleh dari pipi, boleh. Makeup itu kan soalnya seni ya. Jadi mau dari mana senyamannya aja boleh. Kalau pakai brush, pilih yang ujungnya flat kayak seperti ini, flat brush, terus ditepuk-tepuk, tap. Jadi bukan digeser. Tujuannya supaya foundation itu nempel ke kulit. Kalau misalnya untuk kayak kita ini yang punya tanda lahir, kalau misalnya dia kan tipis ya, kalau kan lumayan pekat nih. Jadi setiap kali kebutuhan kita berhadapan kamera kan memang harus dihilangin kan. Akhirnya aku nemu pakai concealernya, pokoknya dia concealer padat. Ya kan? Iya, yang padat. Concealer cair, jerawat, noda-noda hitam. Tuh pakai concealer yang agak padat dan balik lagi. Tap. Kuncinya tap. Nah ini buat yang nggak mau cukur alis ya, ada triknya. Ada triknya nggak mau cukur alis. Kalau mau natural aja ya udah langsung aja disikat dulu. Tapi kalau misalnya mau, kadang ada yang kayak tadi keperluan pesta, mau dilem boleh, mau pakai wax boleh. Ini kita nggak usah pakai apa-apa. Cut dulu ke arah yang nanti kita mau alis itu berada. Ini kan alhamdulillah kalau Desi kan alisnya bagian depannya udah cantik banget nih, langsung berdiri kan. Panjang bulunya ya. Panjang bulunya, tinggal disikat-sikat aja. Terus kita pakai pensil alis. Gimana sih cara ngukur alis itu? Ketinggiannya seperti apa, panjangnya seperti apa. Nah ini dia cara kuncinya adalah yang pertama dari cuping ini. Di sini kita tahu, oh ini batasnya untuk alis tuh di sini. Ya, di sini nih, jangan lebih. Habis itu kemudian kalau mau untuk tinggi alis, dari cuping ini juga ke sini. Nih, di sinilah maksimalnya. Jangan lebih.
Panjangnya semana? Diukur lagi dari pinggir hidung. Tarik garis. Titikin. Segitu deh maksimalnya ya. Tapi ada juga yang aku nggak suka panjang, aku suka pendek, ya udah berarti maju lagi sebelum garis tadi. Oke, sekarang boleh sini. Nah terus kunci supaya alis natural adalah dimulai dilukis ataupun digambar ya, dilengkapin yang bolong-bolong itu dari bagian bawah. Bagian bawah menuju belakang. Diarsir dulu ya, jangan diisi, diarsir, hanya diarsir saja. Biasanya kan ada 2 warna tuh, terang sama gelap. Pakai yang paling gelap dulu untuk bagian belakang. Oh gitu. Jadi yang depan pakai yang terang. Jangan kebalik. Kalau kebalik yang gelap bagian depan galak banget. Galak banget. Tengah agak ke depan. 3/4-nya ya. Depan banget tidak usah diapain. Dah. Gitu aja, nanti disikat-sikat. Dia ke bagian sisa-sisanya aja. Gitu. Kita bikin yang satunya lagi dulu ya, baru nanti dirapihin. Sama caranya diukur segitu, depannya, kemudian tingginya, maksimalnya semana, kemudian panjangnya segitu. Dari bawah diisi yang bolong-bolong, dibuat garis dulu, garisnya lurus dari tengah ke titik yang tadi belakang, dibuat garis lurus. Kemudian dari tengah ambil, buat ke belakang, disambungin titik-titiknya. Ini untuk kayak aku yang alisnya tinggi sebelah itu bisa koreksinya dari depan ya, ngelihatnya. Dari depan, terus tadi diukur juga gitu. Diukur depan, tinggi, panjang. Oke, kan udah nih dipasang alisnya kanan kiri. Sekarang kita tinggal koreksinya nih, udah sama belum? Tingginya, panjangnya, lebarnya. Kalau misalnya kayaknya perlu ada dikoreksi deh, yuk kita koreksi. Caranya adalah pakai concealer ataupun pakai foundation yang bertekstur padat. Oke, ini termasuk yang mungkin mau nutupin bulu-bulu halus bawahnya ya? Bisa pakai itu, tapi bulu-bulu halusnya harus agak lebih tebal. Karena kadang aku di make upin tuh ya, suka ditanya, Mbak mau nggak ini dicukur? Aku kan nggak mau dicukur. Terus jadinya ya harus ditutup dengan sesuatu ya ini. Iya, inilah ditutupnya dengan ini. Oke. Nih foundation padatnya yang tadi ataupun concealer padat dengan flat brush seperti ini. Cie, kayak itu begitu kan gini. Ini belinya di toko makeup atau di toko art? Buat mencari ini ya, buat ngecat. Oke, ini masih lebih tinggi kiri kan? Nah sekarang keputusannya mau ditinggin kiri atau di flatin kayak kanan. Lebih mudah sih diikutin yang kanan. Jadi gitu, kita hapus yang kiri atas. Sebenarnya ini kan nggak diisi nih. Ini adalah bulu aslinya. Nah kelihatan kan? Gitu. Cara pegangnya untuk alis yang atas adalah seperti ini ya. Kuasnya dibawain ke atas juga. Kemudian tetap di pelan-pelan aja. Ke bawahnya kita hapus. Dihapus yang mau dihapus atau ditutupin si bulu. Dibedakin pakai brush yang flat dengan bedak padat. Bedak padat, ambil secukupnya. Tutup. Tap ya, jangan digeser.
Udah sama. Langsung dibedakin. Di atas enggak sih, cuman mengkilat. Kenapa harus dibedakin? Supaya tadi foundation ataupun concealernya nggak gerak lagi, nggak hilang, nggak bergeser. Nah, kemudian bisa nih kita pakai maskara alis yang bening aja. Allahu Akbar, yang bening aja. Kalau ada yang coklat muda juga bisa, tapi kalau mau yang natural, yang bening Ada aja. ya bening. Ada dong. Merek apa? Ini Mau mencontek. Oh, ada. Baik. banyak ini di mana-mana. Dimulai dari mana? Dimulai depannya aja dulu, serabut-serabutnya ini. Oh. Nah, ini agak ditekan. Yang ini mengambang. Tuh. Coba, kemudian jangan lupa dicek ada nggak ya yang bolong alisnya, masih aman. Kalau misalnya ada yang bolong bisa langsung dibenerin lagi, diisi lagi. Aku biasanya bolong karena kan bekas cacar tuh, tapi ini semua kok terisi, berarti gambarnya nih, teknik gambarnya yang berbeda, beda tangan, beda hasil. Oke, tadi kan Mata udah pakai eyeliner atas ya, sekarang eyeliner bawah. Kalau untuk acara-acara yang daily atau no make up look, kita pakai eyeliner yang warna terang aja ya. Kita pakai putih dulu, kemudian pakai silver. Terus putih ya di bawah. Bawah. Berair ya? Nggak tahu, coba. Kita coba ya. Kita coba ya. Lihat atas. Oke, aku udah cepet banget. Nah, Oke. sekarang kita ke maskara. Nah, ini dia nih. Kalau yang nggak mau pakai bulu mata palsu, gimana caranya supaya bulu matanya itu tetap ngok, tetap on, tetap stunning, apalah ya biasanya istilahnya. Kan kalau sekarang tuh banyak ya model penjepit bulu mata yang memang sudah ada penghangatnya, kemudian ada jepit bulu mata model seperti ini yang ada sisir di dalamnya. Ini kalau memang bulu matanya panjang, hasilnya akan lebih sukses. Tapi kalau misal bulu matanya pendek, pakai ini itu dia nggak terlalu berhasil karena kurang ngangkat, yang keambil juga sedikit gitu. Nah, jadi untuk segala macam jenis bulu mata sih, kalau saya kembali yang konvensional yang seperti ini. Caranya adalah dijepit dulu aja. Nah, ketika kita menjepit bulu mata, ini kan ini bulu mata nih ya, ya kan di sini nih. Jangan ke bawah gini karena rawan apa? Rawan kulit matanya atau kulit pipi kejepit nih di sini. Itu yang sakit. Jadi ketika ini bulu mata, dia agak dinaikkan sedikit. Gitu. Kemudian dijepit, habis itu naik lagi setengah, jepit lagi, habis itu naik ke atas, jepit lagi. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapannya, dan biasanya tuh saya selalu nanya, mau jepit sendiri atau mau dijepitin? Coba dijepitin. Karena tekniknya beda nih kayaknya. Kalau aku kan cuma sekali aja dari depan udah. Ternyata ini ada level-levelnya ya. Supaya dia lebih ngok gitu tadi istilahnya. Bismillah. Bismillah. Lihat Aku bawah. lihatnya Lihat bawah.
bawah. Udah masuk semua? Sakit? Enggak. Enggak. Bismillah. Sakit bilang ya. Naik setengah. Sakit? Enggak. Oh, gitu. Terus yang terakhir naik banget sambil dijepit-jepit. Sakit? Sakit. Terus supaya lebih awet, kita bakar nih. Tapi jangan kena karetnya ya. Jadi yang dibakar atasnya aja nih, bagian ini. Dan nggak usah lama-lama. 5 detik mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Jangan langsung dipakai kan, karena panas. Kita tes dulu nih ke tangan, udah hangat belum. Suam kuku gitu loh kalau buat air mau bikin susu bayi. Udah, kalau sudah hangat, kita tanya Desi dulu, udah hangat belum? Segini dipegang. Nih, di punggung sini yang lebih sensitif. Oh iya. Oke. Kita jepit lagi dengan proses yang sama. Lihat ke lupa. Lihat bawah. Selalu lihat bawah. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Ya, oke. Wow, langsung angkat ya. Kelihatan Langsung kita kelihatan nggak? Kelihatan nggak dari kamera? Kelihatan nggak? Langsung segera ya dimaskarain. Nah, excuse me. Nah, maskaranya itu sendiri kalau cuman punya, aku cuma punya satu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang punya misalnya maskara yang sebelumnya nih yang udah habis tuh kan, jangan dibuang. Karena dia yang sisa-sisa udah mau habis itu kita jadikan base. Oh, iya, okay. jadi kayak apa ya, untuk ngelemnya lah gitu. Jadi dia nggak terlalu basah, karena kalau terlalu basah kan cair banget tuh. Nah, kita butuh yang maskara yang istilahnya mungkin bisa disebut maskara yang udah agak gumpal-gumpal yang lama tuh. Tapi jangan yang expired ya, yang udah lama udah mau habis jangan dibuang dulu karena masih bisa dipakai. Ini lihat mana? Lihat bawah. Angkat, ini kita pangkal bulu matanya aja dulu yang dimaskarain. Oke, dari bawah. Kemudian dari maskara yang pekat banget itu, yang sisa-sisa maskara yang bulan lalu yang udah nggak pakai, kita beralih ke maskara yang sedang, tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair, yang sedang. Tetap sama dari pangkal ke atas. Nah, ini udah mulai nih, atas-atasnya juga mulai diisi. Kok tadi step pertama tuh pangkalnya aja dulu. Wow. Nah, yang terakhir adalah maskara yang baru gitu loh, yang masih cair banget. Gitu. Jadi ternyata pakai maskara juga ada stepnya ya. Ada stepnya, ternyata jangan langsung dibuang itu. Masih bisa dipakai. Iya, sampai titik darah penghabisan. Tetap ya dari pangkal ke atas. Kelihatan? Coba dibandingkan yang kanan dengan yang kiri. Nah, sebaiknya juga dicek ya, jangan sampai ada maskara yang menggumpal, apalagi kalau kita mau pakai soft lens. Karena dari gumpalan itu mungkin awalnya nggak berasa apa-apa ya, cuman udah lama-lama gumpalan tuh kadang suka masuk ke mata, dan itu bikin nggak nyaman, bikin tidak nyaman. Jadi dipastikan kalau udah mulai tadi, jangan langsung pas basah ya, kasih jeda dulu dikit, sisir-sisir aja dulu atasnya supaya tidak gumpal, pelan-pelan. Nah, biasanya kalau habis ini Asih suka tambahin maskara yang keempat, tapi kalau mau di skip juga boleh, nggak apa-apa. Nah, maskara yang keempat ini Asih suka yang brushnya itu besar dan jarang-jarang nih kayak gini nih. Nih, ini enak banget nih untuk finishing maskaranya. Wow.
terlihat bedanya dong. Tuh. Oke, terus kalau bulu mata yang bawah gimana ya? Sama aja maskarain juga, cuman mungkin nggak usah stepnya nggak usah sebanyak tadi. Gitu. Iya, iya. Itu pilihan ya. Pilihan. Yang kiri mau coba sendiri? Boleh. Boleh dari jepit, ya ampun deg-degan. Biar belajar langsung. Nih, ada kaca. Oke, gini ya, Mams. Ya, bener lihat ya, bawah. nih bulu. Lihat bawah. Jepit. Naik. Terus naik gini. Nah, Desi bisa sampai ke 4 nih. Naik lagi ke atas. Sampai dia nungging ininya. Berani nggak? Oh gitu, gini. Nah, tuh. Lagi. Lagi. Segini. Ya, jepit. Lepas, naik setengah. Wow. Bawa ke atas, lebih naik Gini. lagi. Yes. Kemudian Siapa sih yang menemukan teknik ini ya? Ini namanya teknik jepit mata akrobat. iya benar-benar. Nah, gini. Tunggu dulu Bu, dibakar dulu Bu. Oh iya. Kalau bakar kayaknya aku nggak bisa nih. Takut kena karetnya. Nih, caranya ini aja penjahit bulu mata dibuka dulu nih seperti ini. Jadi supaya dia nggak kena karet. Terus apinya udah langsung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Tes dulu nih panasnya. Kita cari yang suam-suam kuku kan nggak mau ya kulit mata kita itu rasanya maknyos. Iya benar. Ternyos, pegang udah nyaman belum? Anget-anget ya. Ya, anget-anget ya, sama kayak tadi. Jadi ini nggak harus beli penjepit bulu mata yang ada heaternya. Nggak perlu sebenarnya, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada saja. Jangan di kompor ya, Mams. Ini di kompor gitu. Ini udah ngok banget. Nih, terus kesini. Iya, setengah. Dikit lagi. Gini ya? Yes, naik. Oke. Tuh, naik. Oke, kalau sudah begitu langsung deh buru-buru disegerakan memakai maskaranya. Ini dari maskara yang stok lama. Stok lama deh, pangkal ya. Pangkal tuh dari Bawah. sini. Iya, pangkal aja. Pangkal aja. Nggak usah ke atas, pangkal aja. Oke. Ibaratnya tuh kita membuat fondasi yang kuat dulu. Oke, depan juga ya. Yes. Nah, begini, nah betul tuh Desi cara pakainya untuk yang depan. Dibalik maskaranya. Puasnya, yes, benar. Oke, tahap pertama. Tahap keduanya Bangun bulu mataku. pakai maskara yang setengah mateng. Tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair. Tuh, jadi semuanya tuh nggak mubazir, disimpan dulu ya. Iya. Gini sampai nggak sampai ujung ya? Ini boleh sampai atas, udah mulai sampai atas. Tahap kedua boleh sampai atas. Di goyang-goyang Iya, agak disisir gitu, goyang-goyang. Nah, tujuannya supaya perhelai bulu mata itu kena semua kanan kirinya juga. Jadi bukan hanya bawahnya aja. Oke, tahap ketiga yang cair. sampai 4 ya, Mas. Sesuai kebutuhan aja. Kalau adanya 2 ya 2. Kalau misalnya adanya cuma 1, yang misalnya yang maskara yang cair banget tuh, yang baru itu kan cenderung cair ya. Jadi tunggu dia kering dulu, baru layer lagi yang kedua. Kering lagi dulu, layer lagi gitu. Kemudian Baru yang terakhirnya. belum disisir dulu. Oh, dong, disisir dulu. supaya tidak ada yang menggumpal. Tapi harus punya ini gini. Yes. deh, ya. Kalau MUA tuh ada yang nyebutnya tuh sisir kutu. Sisir kutu. Iya. Oh iya, kayak serit Iya kan, sih kayak ya. serit kan. Tapi buat bulu mata. Dan bener ini- nggak gini? Bener. Nah, ini sisirnya itu ada 2 tipe. Kalau yang punya aku nih langsung, jadi bisa buat alis. Kalau mau buat alis yang itu tuh yang jarang-jarang Oh, disisir, oke. sama buat bulu mata. Oke.
Oh, ini bisa buat gini juga ya? Bisa. Terakhir, monggo Bu. Nah, ini nih yang sikatnya besar. Tetap digoyang-goyang. Iya, goyang. Dia lebih ke atas ya, lebih yang bagian atas. Memanjangkan. Sudah ngok, Sudah. on kanan kiri. Sudah sama. Berarti sudah yang bawah kalau nggak mau pakai maskara nggak apa-apa. Karena toh juga buat daily basic aja kan. Habis itu tadi sudah pakai eyeliner bawah yang terang warnanya putih sama silver. Kalau misalnya cuma pakai putih aja boleh, silver aja boleh, ataupun gold juga oke tuh kalau untuk hari-hari asal untuk make upnya cerah aja ya. Sekarang kita lanjut ke hidung, kontur hidung ya. Aku kontur luar ya. Iya, kontur luar aja. Kalau mau acara yang lebih kayak acara malam gitu, mungkin pakai kontur dalam dan luar gitu. Nah, jadi sekarang kita mau dari atas, kita pakai yang agak brush besar dulu, tap, terus jangan lupa di brushnya gemes banget, dikurang-kurangin. Oke, Desi boleh lihat aku. Tipis-tipis aja dulu. Karena tadi aku dari atas, cuman aku nggak swipe banget ya, ngambang aja. Kemudian kan udah tarik garisnya nih, jangan lupa langsung dibaurin ke samping. Bikin huruf A dari sini, tarik ke bawah, kayak segitiganya gitu di A. Terus tarik pinggir hidungnya jangan lupa. Oke, dari sini utamanya nih. Jangan dari atas tebel-tebel kan nanti kayak wayang. Iya, betul. Kemudian sisi sebelah sini. Tipis dulu. Nah, kalau aku biasanya cara melihat kalau kita lagi dandan sendiri ya, mau lihat nih shading kita udah lurus atau belum. Di hidung kan soalnya berbayang ya. Jadi caranya adalah ngeliat ke cermin terus kita tutup nih kanan kirinya. Nah, kita lihat tuh udah lurus belum ya garis yang kita buat tadi itu. Gini. Yes, gitu kelihatan. Nah, dari situ kelihatan tuh mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Tuh, kalau sekarang Desi kan ngeliat ke arah aku tutup begini. Pakai brush yang lebih kecil. Langsung kebentuk. Oke. Iya, kalau ada warna yang belang-belang langsung harus di brush lagi ya, dibaurin jadi biar rata. Cukup. Oke. Kemudian bagian tengahnya kita kasih warna yang terang. Udah lurus hidungku. Terang. Tuh ya. Kalau aku biasa sukanya campur-campur. Ngambang aja. Nah kan mumpung lagi buka kontur nih, langsung aja ya kita kontur wajahnya juga sekalian, shading-shadingan. Dari pipi dulu nih. Dari sini ya, ini kan ada nih. Kelihatan nih kan garisnya. Ini dulu, baru ke sini. Tapi secara Ibu Desi ini kan sudah slim ya. Kalau kayak wajah saya ini kan banyak yang perlu dikontur ya. Mulai yang agak-agak cabi-cabi itu mulai sama dari sini, terus sini juga. Paling gampang tuh kalau misalnya mau melihat dari mana nih? Dari telinga. Nih. Dari ini terus di bawah. Sini. Nih ngukurnya gini. Nah. Tapi jangan dari sisi bawah ya, nanti keturunan, terlalu turun sini.
Oke. Tuh. Saya yang perlu di kontur ini kayaknya ini lebar. Ini kecilin gimana? Bisa. Tuh, ini kalau misalnya yang rahangnya besar begini caranya ya. Kalau Bu Desi kan enggak ya. Tetap butuh biar agak segar dikit, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bedak aja semua. Nah ini nih di kontur nih Ya. segini kan. Tuh tipis-tipis aja ya mulainya, jangan langsung banyak-banyak. Nanti susah ngapusnya. Kalau kurang bisa ditambahin, tapi kalau udah kelebihan, rodok-rodok PR nanti. Tap-tap lagi deh. Tap lagi deh. Berasnya kan begini nih, berdiri gini kan, vertikal dulu. Mau ke bawah diputar, set. Oke. Ini untuk yang daily makeup seperti aku, kayak tadi udah pakai inner blush, perlu pakai blushan luar lagi atau itu optional aja? Perlu, perlu. tapi tipis, tipis aja. Karena kan inner blush on tadi kita pakai juga tipis, kecuali inner blush on udah tebel. Jadi begitu pakai bedak masih kelihatan, ya udah nggak usah. Cukup. Cuman kalau yang tipis-tipis pakaiin lagi. Cukup kah? Cukup. Oke. Oke, kita pakai blush on, pakai warna peach. Peach aja, karena tadi juga eyeshadownya kan warnanya coklat-coklat ya. Sama kayak inner blush on, senyum dulu biar tau apple cheeknya di mana. Templok deh, titik situ, tarik ke belakang. Ada yang suka deketin ke hidung boleh, ada yang nggak ke hidung ke sini boleh. Nah kalau ada yang mau korektif gitu ya, ada yang mau lebih seger, ada yang mau lebih berisi gitu. Nah gimana tuh? Kalau mau lebih berisi pastinya kan di sini nih. Agak ke depan Agak ya. ke depan ya. Kalau mau seger aja juga sini tipis-tipis. Nah, biasanya kalau mau seger, setelah pakai warna peach itu dikasih warna pink. Pinknya tapi yang muda banget. Baby pink ya kayaknya. Kayak apa ya? Pink agak putih. Nah, itu kasih dikit aja. Oke. Sip. Oke, sekarang lanjut biar agak-agak bercahaya sedikit gitu gimana ya? Boleh ya? Pakai Kasih highlighter. Oh, highlighter. Dikit-dikit aja biar seger. Gak usah banyak-banyak. Gitu deh. Kelihatan nggak atau kurang? kelihatan lebih seger ya. Padahal hanya tipis-tipis dan hanya di titik tertentu. Nanti sekarang lipstick ya. Ya. Untuk bibir dari awal sebaiknya sih juga udah dikasih pelembab dulu ya. Oke, sekarang kita akan pakai lipstick karena Daisy itu sukanya warna yang nude, yang muda-muda. Jadi kita siapin dua warna ini dulu. Tapi pertama kita kasih yang agak coklat. Ketebak ya warna aku Tebak ya. Kita keluarin dulu di palet. Kalau buat makeup sendiri sih ya udah langsung aja ya dari kuasa dipakai. Karena kan dari saya untuk saya kan. Excuse me. Tapi kalau misalnya lagi make upin gini kan nggak mungkin ya, karena kan bibir orang kan nempel semua di situ nanti. Jadi saya taruh di palet. Oke. Gitu. Ini atas azas higienitas ya kalau mua ya. Betul. Jadi dan ngeluarinnya sedikit-sedikit dulu aja. Senyum apa enggak? Boleh senyum. Oke. Sudah deh. Jadi deh. Oke, sekarang berarti aku mau siap-siap rambut dulu ya, karena makeup udah jadi. Gimana hasilnya kalau misalnya makeup ini dipakai untuk
pergi yang santai-santai, misalnya meeting atau juga mungkin ambil rapor Iya, ke bisa sekolah, banget. ya kan? Ya, atau ada mama-mama yang juga ada arisan, reuni yang acaranya siang-siang, kayaknya cocok. Nah, ini rambut udah aku style ya. Kalau tadi kan lurus aja gitu. Sekarang ada gelombang-gelombangnya karena udah siap mau pergi nih. Yes, ready to go. Ready to go. Makeup juga sudah set. Ini makeup yang kayak nggak makeup gitu kan. Biasanya tuh mama-mama acaranya kalau nggak ketemuan, playdate, anak-anak ya kan. Sekali-kali gaya. Karena sekarang harus selalu foto. Betul. kan? Di mana-mana lokasinya adalah yang dicari bisa buat berfoto. Bener. Nah, aku mau minta tips nih dari Asti untuk mendapatkan makeup yang kayak nggak makeup ini. Apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama yang harus dipersiapkan banget atau wajib dipersiapkan adalah kondisi kulit kita. Yang pertama harus bersih dulu, Mam. Jangan ada sisa-sisa krim ataupun sisa-sisa maskara tadi malam, Kayak aku. eyeliner tadi malam. Itu harus betul-betul bersih dan bebas juga dari minyak ya. Kemudian yang kedua, kelembapan kulitnya juga harus dipersiapkan. Apalagi kalau kita yang kulitnya cenderung kering, itu butuh pelembab moisturizer yang memang wajib dipakai setiap hari untuk menjaga kelembapan itu sendiri. Nah, kalau untuk kulit yang berminyak, perlu nggak sih pakai pelembab? Kalau mau makeup tetap perlu, cuman mungkin tidak sebanyak kulit kering ketika diaplikasikan ke wajah. Nah, itu udah dua ya. Terus kemudian yang ketiga, pilih warna-warna yang soft, warna-warna pastel tapi tetap cerah. Kayak misalnya kalau suka warna matte boleh agak-agak ke peach atau ke pink. Kemudian warna-warna yang agak ada shimmernya sedikit boleh kayak gold tapi yang muda banget ya, bukan gold yang tua. Itu masih oke untuk dipakai pagi sampai sore dengan make up yang cerah. Nah, kuncian yang berikutnya adalah eyeliner. Nah, eyeliner ini untuk eyeliner bawah bisa pilih warna putih, silver atau gold yang muda. Tetap ya, yang muda, jangan gold yang tua. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan lipstiknya. Ya, pilih yang nude-nude. Kalau misalnya tidak terlalu suka yang nude, boleh dicampur nih yang nude dengan yang sedikit berwarna. Tetap hasilnya akan kelihatan fresh. Oke, ini kayak aku gini ya, kan beda sama pas datang tadi ya. Cantiknya sih masih sama kok, tetap ini dong. sudah upgrade gitu. Nah, tapi pasti masih penasaran juga karena tentu aja Mama tuh banyak acara. Betul. Ada acara resmi mungkin, ada acara yang malam. Nah, gimana makeupnya? Kita akan bahas di episode berikutnya. Oke. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ya. Asti, terima kasih sekali loh. Sama-sama. Aku sudah di makeover. Jadi ini adalah no makeup look. Yes. Salah. Betul. Bener ya? No makeup look. Oke, sampai ketemu di make up special occasion Yes. ya.